Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel dan bersama saya di sini siapa lagi kalau bukan Jimmy Dirga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu pesan dari subscriber setia pada channel YouTube Jimmy Dirga. Mungkin podcast kali ini bisa dibilang hampir-hampir mirip dengan pembahasan yang pernah saya unggah sebelumnya. Namun ada makna tersendiri yang dimana bagi saya ini merupakan pesan yang sangat istimewa untuk dibaca. Dan semoga kalian yang mendengarkan bisa terhibur dan mendapatkan setidaknya segelintir butiran kecil pembelajaran dari podcast yang sederhana ini. Saya sendiri pada dasarnya bukanlah orang yang bijak dalam merangkai kata-kata untuk dijadikan sebagai kalimat yang lebih bermakna. Tapi dengan kehadiran email yang saya terima dari kalian para subscriber setia channel YouTube Jimmy Dirga, membuat saya semakin kaya akan wawasan mengenai kehidupan. Setiap hari saya selalu menyempatkan diri saya untuk membaca setiap email yang masuk minimal 3 hingga 5 email dalam satu hari. Mungkin sebagian atau segelintir orang akan berkata bahwa pesan-pesan yang saya jadikan konten hanyalah keluhan atau cerita bohongan belaka dari orang-orang yang telah mengirimkannya ke saya. Tapi bagi saya sendiri, tentang bohong atau tidaknya itu merupakan hal nomor 2. Karena yang nomor 1 adalah saya bisa mendapatkan pembelajaran berharga dari setiap pesan yang saya baca. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, dan tergantung dari bagaimana cara kita untuk mempelajarinya. Sama halnya dengan pesan yang akan saya bacakan pada hari ini, yang dimana merupakan pesan dari seorang yang tidak ingin saya sebutkan namanya, dan sangat berharap agar bisa untuk didengarkan oleh kita semua, dan agar kita semua bisa mendapatkan sedikit cahaya terang dalam menjalani setiap perjuangan. Walaupun pada dasarnya kita melakukan perjuangan dengan cara yang berbeda, tapi yang pasti kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan apa yang selama ini kita inginkan. Selamat pagi Kak Jimmy. Di pagi yang cerah ini semoga kakak sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalani segala urusan pada setiap rencana yang sudah kakak tetapkan, dan semoga juga apa yang selama ini menjadi keinginan dalam hidup kakak akan segera kakak temui untuk menjadi sebuah kenyataan. Amin. Aku senang aja kak dengan konten yang saat ini kakak buat, yang dimana berisikan pesan-pesan yang tercipta dari berbagai orang melalui kalangan atau latar belakang kehidupan yang berbeda. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin pendapat atau pemikirannya didengarkan oleh banyak orang. Namun ketika orang tersebut bukan siapa-siapa, maka apapun perkataannya akan menjadi hembusan angin yang berlalu pergi entah kemana. Melalui pesanku yang sederhana ini, aku juga ingin sekali untuk bisa mewakili setidaknya sedikit dari mereka yang mungkin berada pada posisi yang sama dengan apa yang saat ini aku hadapi. Tentang kenyataan hidup yang terkadang membuat aku tidak lagi sanggup untuk melangkahkan kakiku pada tempat yang lebih jauh. Kenyataan hidup yang dimana seringkali membuat aku merasa bahwa aku hanyalah makhluk yang paling menderita. Namun ternyata apa yang aku pikirkan itu adalah kesalahan besar yang seharusnya tidak pernah ada di dalam kepalaku. Karena melalui beberapa konten yang Kak Jimmy unggah membuat aku sadar bahwa ada banyak sekali mereka yang lebih kurang beruntung daripada aku. Ada banyak dari mereka yang dimana masih bersyukur dan tidak pernah mengeluh seperti apa yang pernah aku lakukan. Di sini juga perlahan aku mulai sadar bahwa ternyata setiap manusia punya suka dan dukanya masing-masing. Ada dari mereka yang bisa menerima setiap kenyataan yang Tuhan berikan,
ada pula dari mereka yang sulit untuk menghadapi segala cobaan. Semua ini tergantung dan kembali lagi kepada setiap individu masing-masing. Apakah mereka siap dan rela untuk bersyukur pada segala keadaan? Tidak mudah memang untuk bisa menerima dan mensyukuri setiap kenyataan yang Tuhan berikan. Apalagi jika kenyataan itu tidak sama dengan apa yang kita harapkan, atau bahkan kenyataan yang sangat tidak kita inginkan untuk terjadi pada kehidupan. Namun dengan cara untuk menanamkan sedikit rasa syukur dalam hidup, maka semua duka akan menjadi cerita yang akan memenuhi catatan bahagia yang penuh dengan suka. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengambil diriku sebagai contoh nyata yang aku harap bisa menjadi panutan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast dari Kak Jimmy. Dan sebelumnya aku mohon maaf jika penulisan setiap kata yang aku rangkai menjadi kalimat pada pesan ini terasa sedikit sulit untuk bisa dipahami. Tapi aku berharap bisa dimengerti walaupun hanya sedikit dari perkataan yang sudah aku uraikan. Beberapa bulan yang lalu, aku pernah mengikuti suatu perlombaan yang diadakan di sekolahku, dan pemenang sendiri akan menjadi wakil dari sekolah untuk mengikuti kegiatan lomba yang ada di luar kota. Dan selanjutnya apabila menang lagi, maka akan mengikuti lomba yang bertingkatkan internasional, atau bisa dibilang mewakili negara. Tentu saja, aku benar-benar melakukan banyak hal untuk bisa menjadi pemenang dari perlombaan tersebut. Mulai dari belajar menggunakan pemikiran, hingga latihan fisik pun setiap harinya aku lakukan. Karena harapanku untuk bisa menang dalam lomba tersebut sangatlah besar, dan akan menjadi tonggak sejarah bagi keluargaku apabila aku menjadi pemenang dan bisa ikut tanding hingga ke tingkat internasional. Tidak hanya aku saja yang bersemangat, tapi juga teman-teman dan keluarga sangat bergairah agar aku bisa menang. Setiap saat mereka selalu memberiku dukungan yang membuat aku semakin menanamkan harapan yang begitu besar agar bisa menang dari perlombaan tersebut. Hari demi hari pun berlalu, hingga pada akhirnya kegiatan perlombaan itu dimulai. Dan alhamdulillah, aku mendapatkan juara 1 dan siap untuk mengikuti pertandingan antar kota atau tingkat nasional yang nantinya akan diadakan di kota Bandung. Dengan kemenangan yang aku raih ini, aku pun semakin bersemangat untuk terus meningkatkan kemampuanku, baik melalui pemikiran hingga fisik. Setiap hari aku mendapatkan banyak sekali dukungan, dan kali ini lebih banyak daripada sebelumnya. Dan yang paling mengharukan adalah ketika keluargaku mengadakan syukuran atas kemenangan dan juga doa agar nantinya aku bisa diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan lomba yang tidak lama lagi akan diadakan. Pada momen kali ini, aku merasa bahwa tanggung jawabku semakin besar dan banyak sekali pikiran-pikiran yang bermunculan. Mulai dari pikiran yang membuat aku menjadi semangat, hingga pikiran yang membuat aku lemah dan sangat takut untuk bisa menerima kenyataan yang nantinya tidak sesuai dengan harapan dari semua orang, termasuk harapanku. Yang aku pikirkan adalah aku harus bisa menang. Namun yang aku bayangkan adalah bagaimana jika nantinya aku kalah dan mengecewakan banyak orang, terutama yang sudah memberikan dukungan penuh untuk diriku. Pada posisiku kali ini, aku benar-benar sangat kacau dan seakan belum siap untuk melangkahkan kakiku ke pintu gerbang. Singkat cerita, aku pun tiba pada hari di mana aku harus memulai pertandingan dan bersaing dengan banyak orang yang menurutku sangat hebat dan bahkan
Beberapa dari mereka sempat membuat aku menjadi putus asa dan berpikir bahwa aku tidak akan sanggup untuk menang. Namun sebelum masuk ke ruang pertandingan, beberapa pendampingku terus memberikan aku semangat dan berkata bahwa aku pasti bisa dan menjadi pemenang. Lagi-lagi ini membuat aku merasa semakin lemah karena aku benar-benar takut apabila nantinya aku akan mengecewakan mereka yang sudah menaruh harapan besar kepadaku apabila aku tidak menang alias kalah atau gugur dalam pertandingan. Serangkaian kegiatan pun dilakukan dan aku berhasil mengerjakan setiap aturan yang ada pada perlombaan tersebut. Di sini aku merasa lega dan entah kenapa aku berpikir aku akan menang dan membuat semua orang bangga. Karena kegiatan yang ada pada perlombaan tersebut bagiku sangatlah mudah untuk dikerjakan dan tidak sesulit dari apa yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Tepat 1 minggu pengumuman tentang pemenang dari perlombaan itu pun segera diadakan. Dan pada detik-detik ini, aku bahkan sempat merasakan diriku panas dingin tentang apakah aku akan menang atau kalah. Hingga tiba pada puncak pengumuman yang dikirimkan ke sekolah dan langsung disampaikan oleh kepala sekolah bahwa aku hanya menjadi juara 3 dari perlombaan tersebut. Di momen ini yang paling mengharukan selama hidupku, yang dimana semua orang tertawa dengan sangat gembira dan merayakan atas kemenangan yang aku dapatkan, walaupun hanya sebagai peserta yang mendapatkan juara 3. Hatiku benar-benar perih karena impianku untuk bisa lanjut ke tingkat internasional sudah berakhir dan tidak ada lagi harapan bagiku untuk mengulanginya. Karena itu merupakan perlombaan terakhir yang bisa aku ikuti. Karena tahun ini aku akan lulus dan segera meninggalkan sekolah itu. Di sini aku seakan tidak bisa menerima dan mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan untukku. Padahal masih banyak anak-anak yang lain yang sama sekali tidak masuk ke dalam juara dari perlombaan tersebut. Dan bahkan masih banyak juga yang tidak bisa lolos hingga ke tingkat yang seperti aku dapatkan pada momen ini. Hari-hari pun berlalu, namun rasa luka karena kecewa tetap aku bawa hingga suatu ketika aku mulai bersyukur dan melupakan setiap kekecewaan yang pernah aku rasakan. Dan pada akhirnya aku terus melatih kemampuanku karena di masa depan pasti akan ada pertandingan yang lebih besar yang harus aku hadapi. Dan aku harus mempersiapkan diriku mulai dari detik ini. Mungkin sekian aja Kak Jimmy tentang pesan yang bisa aku bagikan pada kesempatan ini. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memetik sedikit pembelajaran yang disampaikan melalui podcast dari Kak Jimmy. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan semoga untuk Kak Jimmy sendiri tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Amin. Nah teman-teman, itu merupakan pesan yang disampaikan oleh salah satu subscriber setia pada channel YouTube ini. Dan jika kamu memiliki cerita yang mungkin layak untuk dibagikan, maka tidak ada salahnya jika kamu mengirimkan ceritamu ke email saya, yaitu leonjoandas@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti saya di Instagram, yaitu @jimmydirga. Untuk kalian sendiri, semoga kalian sehat selalu dan apapun keinginan kalian akan selalu diberikan kemudahan untuk terwujud.
See you dan sampai jumpa.